Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jika kita keluar dari rumah, diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, maka beliau selalu mengucapkan, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udallu aw azilla aw uzallu aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Melalui Anas radhiyallahu anhu, Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan lainnya juga pernah meriwayatkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man qala idza kharaja min baitihi, barang siapa ketika keluar dari rumahnya maka mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, yuqalu lahu, engkau telah mendapatkan hudita, petunjuk, wa kufita wa buqita wa tanaha anhu syaitan, dan telah dilindungi dan dijaga dan setan pun menyingkir darinya. Tirmidzi menggolongkan sebagai hadis yang hasan. Bahkan di dalam riwayatnya Abu Daud menambahkan, maka berkatalah setan yang satu kepada setan yang lainnya, bagaimanakah tindakanmu terhadap orang yang mendapat petunjuk, terjaga dan juga terlindungi. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Sunni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, maka Rasulullah selalu mengucapkan Bismillahi atuklanu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi banyak sekali contoh-contoh doa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika keluar dari rumah. Kemudian bagaimana jika kita mau memasuki ke dalam rumah kita? Maka jika kita memasuki ke dalam rumah, hendaklah selalu menggunakan dengan kaki yang kanan. Kemudian kita dianjurkan untuk mengucapkan basmalah dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia pun dianjurkan mengucapkan salam, baik di dalam rumah yang mana di rumah tersebut ada orangnya ataupun tidak. Maka firman Allah di dalam surat An-Nur pada ayat 61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu 'ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam penuh berkah dan baik di sisi Allah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Anas radhiyallahu anhu, Ya bunayya, hai anakku, idza dakhalta ala ahlika, jika engkau masuk ke rumah keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam, yakun barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitika, niscaya ia akan mendatangkan berkat atas dirimu dan penghuni rumahmu. Tirmidzi menggolongkan sebagai hadis hasan sahih. Dan juga diriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dari Abi Malik Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza walaja ar-rajulu baitahu, jika seseorang masuk ke rumahnya, falyaqul, maka hendaklah ia mengucapkan
Allahumma inni as'aluka khairal mawlaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbana tawakkalna. Thumma liyusallim ala ahli, hendaklah ia mengucapkan salam kepada penghuninya. Dan juga melalui Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Abu Dawud juga meriwayatkan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. 3 macam orang yang semuanya terjamin di sisi Allah azza wa jalla. Siapa sajakah itu? Rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillahi azza wa jalla, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, maka ia terjamin di sisinya Allah. Sehingga Allah, fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla hatta yatawaffahu, sehingga Allah mematikannya, fayudkhilahul jannah, dan memasukkannya Allah ke dalam surga, au yaruddahu bima nali min ajrin wa ghanimatin, atau mengembalikannya dengan mendapat pahala dan rampasan perang. Wa rajulun roha ilal masjidi, kemudian keduanya adalah orang yang pergi ke masjid, fahuwa dhaminun 'ala Allah ta'ala, maka ia terjamin di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yatawaffahu, sehingga dia mematikannya, faidkhirahul jannah, lalu memasukkannya ke dalam surga, au yaruddahu bima nala min ajrin au ghanimatin, atau memulangkannya dengan membawa pahala dan hasil. Kemudian untuk yang ketiga adalah warjulun dakhala baitahu, yaitu orang yang masuk ke rumahnya bisalamin, dengan mengucapkan salam, fahuwa dhaminun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia terjamin di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu yang mendengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seseorang masuk ke rumahnya, fadzakarallaha ta'ala, kemudian ia berzikir kepada Allah, inda dukhulihi, di waktu masuknya, wa inda ta'amihi, dan di waktu makannya. Qala asy-syaitan, berkata setan kepada temannya, la mabita lakum wala asya'a, tiada tempat bermalam bagimu dan tiadalah makanan. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala, apabila ia masuk kepada rumah yang tanpa zikir kepada Allah di waktu masuknya, maka qala asy-syaitan adraktumul mabit, berkatalah setan kepada temannya, kamu telah mendapatkan tempat untuk bermalam. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala, apabila ia tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inda ta'amihi, di waktu makannya, qala, maka setan pun berkata, adraktumul mabita wal 'asya'a, kamu telah mendapatkan tempat bermalam dan makanan. Sehingga bukanlah sangat penting sekali jika kita hendak masuk ke dalam rumah selalu mengingat Allah, jika kita keluar dari rumah selalu mengingat Allah, bahkan jika kita makan pun selalu mengingat Allah. Maka di dalam riwayat ini dikatakan, maka syaitan pun tidak akan memasuki rumah kita, yang mana di dalam rumah tersebut orang-orangnya selalu zikir, selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Malik menyebutkan di dalam kitab Al-Mu'atta, jika kita memasuki rumah yang mana rumah tersebut tidak ditempati, maka dianjurkan kita untuk mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Untuk yang terakhir
Ada ucapan ketika kita bangun di waktu malam dan ketika kita hendak keluar dari rumah, maka ada amalan. Ketika kita bangun di waktu malam dan keluar dari rumahnya, dianjurkan untuk memandang ke langit dan kemudian kita membaca surat Al-Imran mulai pada ayat 190 hingga pada akhir surat. Ini adalah amalan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas. Kecuali pada lafaz memandang ke langit, ini terdapat hanya di dalam Sahih Bukhari. Mudah-mudahan amaliyah ini bisa bermanfaat untuk kita yang membutuhkannya, sehingga dimanapun kita berada, hati kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana yang saya sampaikan ini diambil di dalam kitab Al-Adhkar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.